A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngatur nuhunkeun kasadayana ibu-ibu, bapak-bapak anu tos nyontang waktosna kana ieu naonnya anu bade dugikeun ku Neng Repina. Sadayana siap kanggo ngadangukeunana. Mangga itu ulah pabaliut wae. Paparihan tadi abi babaliut. Nu disampaikan perkawis evaluasi, mungkin cara-cara membuat kisi-kisi dan soalnya yang akan disampaikan oleh Ibu Repina, karena yang kami kemarin dengarkan workshop itu tadi sudah disampaikan sama bapak-bapak kepala sekolah dan Pak pengawas juga. Ini mah tinggal mendahmakan saja. Mungkin yang di sana disampaikan itu membuat kisi-kisi dan soalnya yang biasa kita buat mungkin, tapi ada cara-cara ketentuan-ketentuannya dalam pembuatan kisi-kisi dan soalnya. Ya, silakan saja kepada Ibu Repina untuk memberikan ilmunya atau menyampaikan ilmunya yang kemarin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan hasil dari workshop 2 minggu ke belakang pada tanggal 14 sama 15. Di mana judulnya itu, workshopnya itu tentang meningkatkan kompetensi guru PAI Budi Pekerti dalam yang kurikulum Merdeka, kurikulum baru. Dan ya itu tuh workshopnya tuh 2 hari. Yang pertama, hari pertama itu tentang pengenalan kurikulum baru yang tadi sudah disampaikannya oleh Bapak pengawas. Jadi sekarang saya mau menyampaikan yang hari kedua. Hari kedua itu tentang pembuatan soal yang baik dan benar. Dimana sebelum kita membuat soal kan kita harus terlebih dahulu menyusun kisi-kisi ya Ibu Bapak. Nah di sini kisi-kisi penulisan soal formatnya seperti ini, seperti kayak biasanya kita membuat. Di mana di kisi-kisi itu terbagi menjadi 2, ada kelompok identitas dan kelompok metrik. Nah di kelompok identitas itu terdiri dari jenjang pendidikan, mata pelajaran, tahun pelajaran, kurikulum, jumlah soal. Nah ini seperti biasa diisi sesuai dengan identitas sekolah kita. Dan yang kedua ada kelompok matriks. Di sini ada terdiri dari nomor, kompetensi dasar, kelas, materi, level kognitif, indikator soal, nomor soal, bentuk soal. Kompetensi dasar seperti biasa diisi dengan KD yang telah kita ajarkan kepada anak. Terus kelas diisi sesuai dengan yang mau diulangankan, materi juga diisi dengan materi pokoknya, level kognitif. Nah di sini ada yang baru Bapak Ibu, biasanya kan kita cuman di level kognitif itu nulisin cuman C1, C2, C3. Nah kemarin ini mah saya gitu dapat ilmu baru di mana di level kognitif itu ada, coba punten ke sebelumnya. Nah ini di sini ada 3 level kognitif. Yang pertama level 1 pengetahuan dan pemahaman. Jadi yang masuk ke level 1 itu terdiri dari C1, C2. Terus level 2 aplikasi terdiri dari C3 atau menerapkan. Yang ketiga level 3 yang masuknya itu C4, C5 dan C6. Jadi nanti di level kognitif itu ditulisnya enggak C1, C2, tapi misalnya kalau indikatornya siswa dapat mengimplementasikan kodo dan kodar dalam kodo dan kodar kodo dan kodar dalam
dalam kehidupan sehari-hari, misalnya contohnya. Nah kan implementasi itu masuknya ke C C3 menerapkan. Jadi nanti ditulisnya di level kognitifnya level 2 aplikasi kayak gitu. Ya, jadi nggak ditulis C1, C2. Jadi nanti ditulisnya level. Yang level 1 tadi terdiri dari C1, C2, level 2 C3, level 3 C4, C5, C6 gitu. Nah, ini indikator soal disesuaikan dengan apa namanya teh? Ya, kayak implementasi kayak gitu. Kata-katanya. Terus nomor soal disesuaikan dengan materi, bentuk soal juga disesuaikan dengan materi. Nah ini formatnya ada beberapa. Boleh Bapak Ibu mau misalnya menggunakan format kisi-kisi penulisan soalnya mau yang ini. Boleh. Terus ada lagi. Nah kayak gini boleh. Terus satu lagi ada. Nah kayak gini juga boleh. Itu mah terserah Bapak Ibu. Seperti itu yang disampaikan oleh Bapak pematerinya. Selanjutnya, udah. Selanjutnya kemarin itu sama pemateri dijelasin tentang kaidah pembuatan soal yang baik dan benar. Di sini kaidahnya itu ada 16 banyak. Tapi kemarin itu di workshop itu dijelasinnya cuman tentang pembuatan soal reguler, nggak AKM kan. Kenapa? Katanya sebelum kita membuat soal AKM, kita harus benar dulu membuat soal yang biasa kayak gitu. Karena kebanyakan masih banyak yang salah dalam pembuatan soalnya. Yang pertama, kaidah pertamanya itu soal harus sesuai dengan indikator. Jangan sampai soal itu menyeleweng gitu dari indikatornya. Udah tahu ya? Nah kayak gini contohnya, ini yang kurang baik. Indikatornya misalnya disajikan deskripsi tentang kodo dan kodar, peserta didik dapat mengimplementasikan iman kepada kodo dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini yang salah karena di soalnya iman kepada kodo dan kodar termasuk rukun iman yang berarti ini tidak sesuai dengan indikator. Harusnya yang benar itu gimana caranya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, next. Selanjutnya. Nah ini kalau yang baiknya mah cara yang tepat dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai deskripsi di atas adalah kayak gitu. Jadi jangan sampai kita membuat soal tapi tidak sesuai dengan indikator. Selanjutnya. Lanjut. Kaidah kedua, pilihan jawaban harus homogen dan logis. Lanjut. Nah, contohnya ini yang kurang tepat. Misalnya subhanallah, lafaz zikir setelah sholat di atas disebut A takbir, B tasbih, C tahmid, D tasyahud. Nah, ini contoh ya ini pilihan jawabannya tidak homogen. Harusnya ini kan tasyahud bukan lafaz zikir ya. Jadi harusnya tahlil misalnya kayak gitu. Jadi kita itu kalau dalam membuat soal, dalam menentukan jawaban tidak boleh asal-asalan. Ya, lanjut. Terus kaidah ketiga, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Jadi gak boleh ada jawaban yang lebih dari 2. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi gak boleh ada jawaban lebih dari 1 kayak gitu. Beda lagi kan kalau misalnya di AKM mah boleh. Nah ini mah cuman reguler. Lanjut. Lanjut.
ini kaidah keempat, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Jadi ketika kita membuat soal gak boleh kata-katanya itu membingungkan ke anak gitu. Kemana dulu, jadi langsung aja fokus gitu. Yang mau soalnya kayak gitu. Lanjut. Lanjut. Nah, kemudian kaidah selanjutnya yang kelima, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Lanjut. Nah, ini contoh soal yang kurang baiknya. Jadi itu ada lebih banyak itu kata-katanya. Contohnya, banyak orang yang belum dapat menentukan hukum tajwid dengan benar. Hukum tajwid pada kutipan ayat di garis bawahi adalah, nah mending langsung aja yang baiknya mah, hukum tajwid pada kutipan ayat yang di garis bawahi itu adalah apa? Nah, jadi langsung aja ya. Tapi itu ada katanya yang banyak, tapi di sisi lain ada kata yang memang mesti sedikit. Tadi yang tadi soalnya. Oh, yang tadi mah, yang tadi mah ada penjelasan dulu tuh, bertele-tele, baru ke submisinya. Kalau yang ini mah lebih langsung. Jadi maksud saya ini yang konsisten yang baik itu yang mana gitu. ya, jadi balik lagi ke kaidahnya Pak. Ya. Nah, ini kalau ya. Tapi ada yang sebelumnya tadi mah kaidah yang keempat itu pertanyaannya panjang tuh, mesti panjang kan, mesti jelas kan, untuk menunjukkan jawabannya. Tapi di sisi lain ada soal yang memang jangan panjang, mesti sedikit kan gitu lah. Nah itu nah ini tuh kurang baik. Yang baik lebih jelas harus nama itu fungsi Al-Quran sesuai dengan pernyataan tersebut. ada stimulus dulu sedikit. Kaidah ke-6, pokok soal tidak memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi jangan sampai di soalnya itu ada jawab yang mengarah kepada jawabannya. Ya, clue-nya. Tuh. Ya itu. Panjang poin sudah bahasa Indonesia. Ya kayak gitu. Ya kayak gitu. Lanjut. Terus yang kaidah ke-7, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Contohnya itu misalnya ada kata kecuali, katanya waktu di workshop itu kata pemateri namanya itu Pak Hasim. Katanya gak boleh ada kecuali di dalam soal. Jadi harus dihapuskan kayak gitu. Nah, ini yang benarnya berikut yang termasuk contoh perilaku amanah adalah langsung. Terus kaidah ke-8, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Jadi ketika kita dalam membuat soal, dalam membuat jawabannya itu, misalnya kalau pilihan A-nya itu satu baris, berarti nanti yang pilihan B satu baris sampai ke D kayak gitu. Lanjut.
Ini yang ke-9, pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Ya, contohnya, nah ini ada. Nah ini nggak boleh kayak gini. Di optionnya nggak boleh ada semua jawaban di atas salah, kayak gitu. Atau semua jawaban di atas benar, nggak boleh kayak gitu. Ya. Kemarin soal P3K eta itu beri salah kemarin teh. Oh, cari tenaga. Lanjut. Selanjutnya, kaidah ke-10, pilihan jawaban yang berbentuk angka harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya nilai angka tersebut dan kronologisnya. Jadi dalam option jawaban itu misalnya dari nomor A mau kita urutkan besar dulu, boleh, berarti besar ya besar. Mau dari kecil. Nah, ini 7,5 15-nya kayak gitu. Jadi harus diurutkan, mau dari yang paling kecil atau mau dari yang paling besar. Ya, nggak boleh. Kaidah ke-11, stimulus berupa gambar, grafik, tabel, diagram, dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Contohnya, lanjut. Nah, ini kurang barikan, ini disajikan gambar ruku ya. Nah, ini ditulis lagi di stimulus soalnya, ruku dalam gerakan sholat adalah, nah ini nggak boleh, kan itu udah ada gitu gambarnya, jadi langsung aja gerakan sholat pada gambar di atas adalah ruku. Selanjutnya, kaidah 12, butir soal jangan bergantung pada jawaban sebelumnya. Nah, kan kalau misalnya nah ini katanya nggak boleh, tapi kalau misalnya kita buat soal AKM kan suka bergantung ya. Yang ini beda lagi katanya, kayak gini nggak boleh kata Pak Hashim. Ya, udah. Lanjut. Terus. Nah, ini kaidah ke-13, setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia SPOK. Ya. Lanjut. Udah. Selanjutnya. Bentar, 2 lagi udah ada. Kaidah 14, setiap soal harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, ini maksudnya itu ketika di dalam kita membuat soal gak boleh ada kata yang disingkat. Nah, kan bukan WA ya, bukan chatan. Jadi langsung aja gitu. Lanjut. Nah, ini yang ke-15, jangan menggunakan bahasa yang berlaku setempat jika soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. Jadi jangan sampai ya kita harus menggunakan bahasa yang sesuai EYD dan yang baku. Nah, ini contohnya misalnya hukum tajwid yang di garisan adalah, nah, nggak boleh. Itu di garisan bahasa Sunda. Nah, yang benar hukum tajwid yang bergaris bawah adalah dah, lanjut. Nah, yang terakhir, kaidah 16, setiap pilihan jawaban jangan mengulang kata atau frasa yang bukan merupakan satu kesatuan pengertian. Lanjut. Contohnya, nah ini di optionnya pernyataan di atas termasuk A. Hikmah sholat, B. Hikmah puasa, C. Hikmah zakat, D. Hikmah haji. Jadi udah A. Sholat, B. Puasa, C. Zakat, D. Haji. Jadi nggak boleh diulang-ulang lagi katanya kayak gitu. Nah, udah. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
kepada Bapak dan Ibu, terima kasih yang telah mengikuti penjelasan dari Ibu Repina hasil dari workshop kemarin 2 hari. Ini untuk tujuannya adalah untuk laporan bahwa kita di sini telah melaksanakan apa yang disampaikan oleh mereka. Alhamdulillah. Nanti kita boleh ya, nanti kita sewaktu-waktu kita misalnya akan berdiskusi cara membuat soal yang baik bagaimana. Saya punya bukunya, tinggal niron. Ada Bu Ella juga udah punya. Saya juga udah punya. Nanti tinggal ada kesalahan ya. Tinggal ada kesalahan sedikit-sedikit, nanti kita bisa perbaiki bersama. Jadi biar ada kesamaan di antara kakak kita berjalan setiap minggu-minggunya itu berjalan, kita akan membahas soal-soal atau mungkin kisi-kisi yang baik itu bagaimana. Nanti di sini ada Bu Ella, ada Bu Repina nanti yang akan memandu ya, akan memandu pembuatan soal dan kisi-kisi. Ya. Makasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah partisipasinya untuk mendukung kami yang telah melaksanakan hasil workshop kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dipotong mau? Panitia boleh dipotong mau? Boleh dipotong mau?